Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan mengangkat sebuah kisah nyata yang dialami oleh si penjual bakso. Tapi sebelum itu dukung channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah misteri terbaru dengan cara klik subscribe, dan itu pun gratis. Oke, lanjut. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso bernama Kardio ini seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Waktu itu hari Minggu malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Kardio biasa berkeliling berjualan bakso baru usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis, sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Namun tidak bisa diharapkan, di malam itu tidak biasa sangat sepi. Karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa. Pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Belum semangkok pun bakso Kardio terjual. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu yang di sampingnya terdapat tiang lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkok bakso secara bertahap agar suara yang terdengar oleh warga sekitar. Ya mungkin aja ada yang beli. Waktu berjalan hingga 10 menit. Secara bertahap, Kardio tetap memukul mangkok bakso. Namun masih tak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Akhirnya Kardio sedikit menyerah. Ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Kardio. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tak terlihat bergerak sedikit pun. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga di mana lampu penerang jalan yang berada di sampingnya itu berkedip-kedip dan akhirnya mati. Secara mendadak lagi, secara refleks Kardio menengadahkan mukanya ke atas mencari apa yang gerangan membuat lampu ini mati. Saat menengadahkan wajahnya, itulah terlihat sosok hantu. Sosok hantu berpakaian putih sedang duduk di atas ranting pohon randu tepat berdiri. Tanpa pikir panjang, Kardio bergegas dan lari mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding dengan jantung berdetak keras seolah semakin membuat Kardio ketakutan. Beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual, dia pun lari terbirit-birit tanpa memedulikan baksonya. Sesampainya di tempat lain, dia masih berhendak untuk berkeliling kampung untuk menjajakan baksonya. Meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dia alami, sebenarnya Kardio menyadari jika yang dia lihatnya adalah penampakan sosok hantu kuntilanak. Namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan baksonya. Setelah sekitar 15 menitan, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil-manggil namanya. Lalu pembeli itu menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan kejadian yang barusan dia alami, yakni melihat sosok kuntilanak di pohon randu itu. Singkat cerita, setelah melayani pembeli itu, Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkoknya agar terdengar oleh warga, berharapan baksonya laku di malam itu. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Wanita itu terus memanggil sampai 3 kali. Kardio pun menoleh wajahnya ke belakang. Ternyata di belakang tidak ada siapa-siapa. Kardio pun terus jalan mendorong gerobaknya. Tak lama lagi ada lagi yang memanggilnya. Dan Kardio pun menoleh dan akhirnya melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Kardio lantas berhenti karena dia yakin wanita itu adalah pembeli. Akhirnya Kardio pun berhenti dan mempersilahkan wanita itu untuk menunggunya. Seperti biasa, Kardio menundukkan ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dipakainya untuk memanaskan baksonya.
Selesai membesarkan nyala kompornya, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita itu yang ada di depannya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak dengan wajah pucat, mata putih, rambut panjang, dan tertawa sangat mengerikan. Saking takutnya, Kardio bergegas dan lari mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan bertumpahan. Dan dia bergegas pulang tanpa menghiraukan dagangannya. Dan pada akhirnya sejak kejadian itu, Kardio pun pindah desa untuk menjajakan baksonya. Dia kapok berjualan di kampung itu. Nah, itulah cerita singkat mengenai penjual bakso yang diikuti kuntilanak. Ayo dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen agar admin terus semangat menyajikan cerita-cerita misteri lainnya.